Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Naning di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bagian 2. Nah, untuk hari ini pembahasannya itu tentang penerapan konsep tabung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, silahkan dibuka buku paketnya halaman 163, contoh soal 6.6. Sebuah perusahaan melakukan promosi produk minuman kaleng berbentuk tabung dengan cara membuat patung tangan yang memegang kaleng minuman tersebut. Jika banyaknya pasir yang diperlukan untuk membuat kaleng minuman 5.625 cm3 dan panjang jari-jarinya 15 cm, tentukan tinggi kaleng minuman tersebut. Langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada volume 5.625 cm3. Lalu yang kedua ada jari-jari sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan tingginya, tinggi tabungnya. Kita tulis dulu langkah pertama rumus volume. Volume sama dengan PR kuadrat T. Lalu volumenya 5.625. Pi-nya pakai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Lalu dikalikan R-nya 15 kali 15 kali tingginya. Tingginya yang ditanyakan. Langkah selanjutnya kita kalikan lagi. 5.625 sama dengan 3,14 kali 15 kali 15 itu hasilnya 706,5. T-nya tetap T. Langkah selanjutnya kita pindah ruas. 5.625 dibagi 706,5 hasilnya 7,9. Kalau dibulatkan itu 8 cm. Jadi tinggi kaleng minuman tersebut 8 cm. Soal yang kedua, silahkan dibuka buku paketnya lagi halaman 163, contoh soal 6.7. Sebuah drum penyimpan minyak tanah berbentuk tabung dengan diameter 40 cm dan tingginya 120 cm. Drum tersebut terisi penuh minyak tanah. Seorang pedagang mengeluarkan minyak tanah yang berada dalam drum menggunakan pompa dengan debit 1100 cm3 per detik. Tentukan waktu yang diperlukan oleh pedagang untuk mengeluarkan semua minyak tanah dari dalam drum. Langkah pertama, kita tulis yang diketahui, yaitu diameternya 40 cm. Kalau diameternya 40 cm, berarti jari-jarinya 20 cm. Kenapa? Karena setengahnya. Lalu debitnya, debit itu disingkat dengan Q, sama dengan 1100 cm3 per detik. Selanjutnya ada tinggi, tingginya 120 cm. Yang ditanyakan waktu. Langkah pertama, kita cari dulu volumenya. Kenapa? Karena mencari waktu itu berhubungan dengan volume. Kita cari volumenya dulu, volume minyak tanahnya, yaitu PR kuadrat T. Pi-nya pakai 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kali jari-jarinya 20, kali 20, kali 15. Hasilnya 150.720 cm3. Nah, langkah selanjutnya, rumus debit itu volume per waktu. Sedangkan kita mau mencari waktunya. Kita pindah ruas, rumusnya jadi waktu sama dengan volume per debit atau volume per Q. Volumenya berapa? 150.720 dibagi debitnya 1.100. Jadi hasilnya 137 detik. Nah, detik di sini bisa diubah ke menit. Karena 1 menit itu 60 detik, berarti kalau 137 itu bisa dikurang dengan 2 menit, yaitu 120. 137 dikurang 120, sisanya 17 detik. Nah, 120-nya itu 2 menit. Jadi 2 menit 17 detik. Contoh soal yang ketiga, luas permukaan tabung dengan diameter alas 42 cm adalah 4092 cm persegi. Luas selimut tabung tersebut adalah titik-titik. Langkah pertama kita tulis yang diketahui, yaitu luas permukaannya 4092 cm persegi. Diameternya 42 cm
Dan jari-jarinya setengahnya dari diameter berapa? 21 cm. Yang ditanyakan luas selimutnya. Berikutnya kita tulis dulu rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas selimutnya itu luas persegi panjangnya, di mana rumus selimutnya 2 pi RT. Tapi karena di sini yang ditanyakan luas selimut, jadi cukup ditulis luas selimut aja, nggak perlu dijabarkan 2 pi RT-nya. Berikutnya, nah di sini luas permukaannya berapa? 4092. Lalu 2 kali luas lingkaran. Luas lingkarannya apa? 2 kali pi r kuadrat ditambah luas selimut. Nah, di sini kita tulis dulu pakai pi berapa. Jadi 4092 sama dengan 2 kali pi-nya 22/7 kali 21 jari-jarinya dan kali 21 ditambah luas selimut. Yang Ibu warnai merah itu maksudnya dicoret. Jadi 21 dibagi 7 hasilnya berapa? 3. Kita tulis di bawahnya 4092 sama dengan 2 kali 22 kali 3. 3-nya dapat dari mana? 21 dibagi 7 yang Ibu warnai merah. Dikali 21 ditambah luas selimut. 4092 sama dengan, nah hasil kalinya itu 2700. Hasil kali dari 2 kali 22 kali 3 kali 21, 2772 ditambah luas selimut. Jadi luas selimutnya tinggal kita pindah ruas, 4092 dikurang 2772, hasilnya 1320 cm persegi. Jadi luas selimutnya 1320 cm persegi. Contoh soal terakhir, silahkan dibuka buku paketnya halaman 163, contoh soal 6.8. Sumur milik Pak Teddy berbentuk tabung dengan diameter 1 meter dan tingginya 10 meter. Jika 2/3 bagian sumur Pak Teddy belum terisi air, tentukan volume air yang ada dalam sumur Pak Teddy. Yang diketahui, di sini diameternya 1 meter, berarti jari-jari ini setengah, yaitu 0,5 meter. Lalu sumur yang belum terisi itu 2/5 bagian. Selanjutnya tingginya 10 meter. Yang ditanyakan volume air yang ada dalam sumur Pak Teddy. Jadi volume airnya. Langkah pertama kita cari dulu sumur yang terisi air. Nah, di dalam pecahan itu paling besar 1. Jadi sumur terisi airnya 1 dikurang 2/5 bagian. Jadi kalau ada kata bagian terus dalam bentuk pecahan, berarti utuhnya itu 1. Lalu dikurang sumur yang belum terisi air 2/5 bagian. Kita samakan penyebutnya, jadi 1 itu 5/5 dikurang 2/5. 5 dikurang 2 berapa? 3. Oh, jadi sumur terisi airnya 3/5. Selanjutnya kita cari volumenya. Nah, karena airnya hanya 3/5, jadi di depan rumus volume itu dikasih 3/5. 3/5 kali pi kali r kuadrat kali t. 3/5 kali pi-nya 3,14, jari-jarinya 0,5 kali 0,5 kali 10. Volume air sama dengan 3/5. Nah, hasil kali dari 3,14 kali 0,5 kali 0,5 kali 10 itu 7,85. Lalu dikalikan 3 dibagi 5, hasilnya 4,71 meter kubik. Jadi volume air yang ada dalam sumur Pak Teddy 4,71 meter kubik. Nah, Ibu ulangi lagi, kalau mau mencari volume air itu atau volume apapun, kalau misalkan isinya tidak penuh, jadi kita lihat dulu berapa bagian, lalu kita tuliskan bagian itu di depan rumus volumenya. Mudah kan? Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga contoh soal tadi dan pembahasannya bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.